Dokter kecantikan sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys kembali menghadapi laporan polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, diketahui laporan polisi tersebut dilayangkan oleh Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, setelah ia mendapatkan mandat dari 4 konsumen produk kecantikan yang mengaku sebagai korban dari produk skincare milik Reza Gladys yang diduga berbahaya. Diketahui pula, Reza Gladys terlihat telah memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, Senin 16 Juni 2025, dengan didampingi oleh suaminya Atobah Mufid serta tim kuasa hukumnya. Dalam hal ini, Reza Gladys sangat yakin dan percaya diri. Dirinya tidak bersalah lantaran dalam agenda undangan klarifikasi tersebut ia merasa telah melampirkan bukti-bukti yang otentik untuk membantah tudingan atas laporan polisi yang dilayangkan oleh Fahmi Bahmid tersebut. Dan untuk mengetahui update dari sederet fakta terkait kasus tersebut, maka inilah 5 fakta baru Reza Gladys diseret ke PMJ atas dugaan 2 pelanggaran versi Cumi Top 5. Reza Gladys dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh Fahmi Bahmid yang merupakan pengacara Nikita Mirzani. Ya, menurut keterangan Fahmi Bahmid, ia dimandatkan oleh 4 konsumen produk kecantikan yang mengaku sebagai korban dari produk skincare milik Reza Gladys yang diduga berbahaya. Namun dalam hal ini, Fahmi Bahmid tidak mengungkapkan siapakah nama-nama yang melaporkan Reza Gladys tersebut. Sementara di sisi lain, Reza Gladys nyatanya telah mengetahui laporan polisi tersebut dan turut memberikan responnya. Lantas seperti apa update mengenai kasus tersebut? Dan bagaimana respon pihak Reza Gladys usai diseret ke Polda Metro Jaya? Perkara tersebut memang terkait dengan skincare. Jadi ada 4 orang korban yang membuat pengaduan, ya, dan itu terkait dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, mereka sudah diperiksa semua korbannya 4 orang. Korbannya itulah yang membuat pengaduan. Cukup berapa bulan ya, jadi dia datang, dia telepon, dia kumpul, walaupun mereka tidak semuanya ada di Jakarta, tapi mereka kumpul di Jakarta semua mencari saya. Ya udah, saya maunya apa? Saya meminta keadilan. Ya udah, kalau keadilan proses hukum yang jalan. Kalau menurut penyidik ini ada 4 orang ya, 4 orang menguasakan kepada rekan sejawat kami Fahmi Bahmid ya. Jadi kemudian sebenarnya ini laporannya ini dari Bareskrim. Ya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ya jadi ya sudahlah, kalau terus mencari kesalahan apa ya modus ya? Ya, itu jadi modus. untuk menghentikan proses laporan klien kami di cyber, terus saja lah. Kami akan berjuang untuk mempertahankan klien kami seperti itu. Reza Gladys memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya atas laporan Fahmi Bahmid. Ya, didampingi oleh suaminya Atobah Mufid dan tim kuasa hukumnya, Julianus Sembiring serta Rabat Paruhum, Reza Gladys tampak santai memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Lantas seperti apa update dari Reza Gladys dan tim kuasa hukumnya usai memenuhi undangan klarifikasi tersebut? Sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Hari ini kami hadir hanya sebatas untuk klarifikasi. Jadi kalau tadi saya bilang belum ada panggilan resmi, memang belum ada. Ini undangan.
ini beda gitu loh. Kami diundang untuk mengklarifikasi dan kami berikan keseluruhan dokumen terhadap produk klien kami. Tidak ada yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Peraturan PPM nomor 21 tahun 22. Clear ya? Jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan sejawat kami juga ya, Fahmi Bahmid ya, seperti itu. Tapi setelah kita pertanyakan kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan oleh 4 orang. Tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan ya. Lalu itu hanya sebatas yang mengarah kepada soal legalitas daripada produk klien kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kami sudah menyerahkan keseluruhan dokumennya. Aneh ya. Jadi ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Bersamaan usai memenuhi agenda undangan klarifikasi, Reza Gladys yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Julianus Sembiring serta Robert Paruhum, membantah secara tegas terkait tudingan menjual produk skincare berbahaya yang tidak memiliki izin BPOM. Ya, pihak Reza Gladys mengklaim jika produk skincare yang dijual sangat aman lantaran telah memiliki izin dari BPOM. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sempat beredar rumor jika Reza Gladys menjual produk skincare berbahaya. Lantas seperti apa bantahan dari pihak Reza Gladys terkait produk skincare berbahaya tersebut? Aneh ya. Jadi ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Ya, jadi kalau kemudian ada ya yang terus mencari-cari kesalahan klien kami, teruskanlah, nggak apa-apa. Hukum akan berjalan, tetapi banyak-banyak berdoalah ya. Dan hati-hati karena kita kan sudah tua seperti itu. Jelaskan sama sekali tidak ada, semua produk yang kita edarkan atas izin BPOM. Sebab yang paling utama itu kalau misalnya dikatakan produknya Dr. Reja itu jelek atau tidak bagus atau ada berkurang apa segala macam, saya juga nggak terlalu jelas ya. Seharusnya orang yang terkena imbas daripada yang jelek ini itu harus diperiksa. Bawalah ke dokter kulit, minta keterangan dokter kulit. Ini kami periksa, muka ini rusaknya akibat ini. Ya, jelas. Jadi waktu dibawa ke penyidik kepolisian, ini loh dokter kulit ini mengatakan mukanya si A, si B ini akibat daripada apa, timbul ini. Ya, dia tidak bisa hanya katanya si A mukanya rusak, si B rusak, si C, si D sampai si Z semuanya rusak mukanya. Tapi kenapa dia rusak tidak dibuktikan. Bawalah keterangan dokter. Jadi kalau kita misalnya selalu lah kalau kita sakit kan ke dokter. Izin kerja juga gitu kan, saya izin bos 2 hari sakit, perusahaan kan juga tanya mana buktinya kamu sakit kan begitu kan. Nah ini surat dokternya saya sakit, ya berarti kamu izin sakit. Sama halnya seperti ini, kalau dia bilang mukanya cacat akibat kosmetik ini, pergilah ke dokter kulit, diperiksalah semua. Oh iya kulitnya ini rusak karena ini. Nah, sampai detik ini kita nggak ada dokumen kedokteran yang mengatakan itu muka betul-betul apa rusak, apa nggak tahu, apa hanya katanya saja. Reza Gladys secara belak-belakan menduga jika dalam laporan yang dilayangkan oleh Fahmi Bahmid pengacara Nikita Mirzani ini merupakan sebuah modus untuk menghentikan kasus pidana lain. Seperti diketahui, saat ini Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra tengah terjerat kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TTP buntut laporan Reza Gladys.
Dan diketahui pula Nikita Mirzani juga telah melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys. Tak pelak kasus hukum kali ini pun mereka duga sebagai modus yang sama untuk menghentikan kasus pidana tersebut. Lantas seperti apa modus yang dirasakan oleh pihak Reza Gladys? Kalau yang bersalah, bersalah lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sudah bersalah, ya lakukanlah upaya-upaya hukum untuk memperingan. Jangan mencari kesalahan pulang-pulang yang lain gitu loh. Jadi nanti capek sendiri gitu loh. Lebih bagus kita berjalan dengan baik-baik aja lah ya. Jadi sebentar lagi persidangan. Kita buktikan apakah memang laporan klien kami itu di Cyber Polda Metro Jaya itu benar atau tidak. Nah, nanti ini penyidik akan menyampaikan ya dalam proses penyelidikannya. Tapi yang pasti kami belum dipanggil, masih diundang. Ya, harus dibedakan itu, klarifikasi ya seperti itu ya. Oke, apa ya modus ya? Ya, jadi modus. Untuk menghentikan proses laporan klien kami di cyber, terus saja lah. Kami akan berjuang untuk mempertahankan klien kami seperti itu. Untuk melindungi 4 konsumen produk kecantikan yang mengaku sebagai korban dari produk skincare milik Reza Gladys yang diduga berbahaya, Fahmi Bahmid mengaku telah meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan Fahmi Bahmid sebagai perwakilan pelapor dari 4 konsumen produk kecantikan Reza Gladys? Ya, kalau saya ada korbannya, saat ini saya lagi ajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Para korban itu saat ini saya tidak beritahukan siapa. Yang jelas saat ini saya lagi ikhtiar meminta perlindungan ke LPSK supaya LPSK bisa memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Karena mereka adalah saksi dan sekaligus korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.